Well, hola people, konnichiwa. Balik lagi bersama saya David di channel David Firmansyah. Breakdown, come on. Hey, come on. Come on, boy, I can wait for somebody to pick up my straw. Oke bre, mengingat 7 bulan yang lalu Axio merilis Axio Hype 7 AMD-X8 buat melawan Advanced Pixel War Transformer. Kedengarannya sih kurang apple to apple ya bre, mengingat Pixel War itu merupakan laptop gamingnya Advanced. Gila, berani banget ya Axio. Kejar-kejaran dua lokal ini layaknya Valentino Rossi dengan Marc Marquez ya bre. There'll be a launch from Marquez. He's up the inside of Rossi. Oh, Rossi just holds. Tapi yang mengejutkan dari segi performance bisa loh Axio Hype 7 AMD-X8 bisa ngimbangin Advanced Pixel War. Padahal dari segi form factor aja udah beda kan, 15 inci versus 14 inci. Kok bisa ya Axio Hype ngelawan Pixel War dengan hanya Hype series doang? Kirain bakal ngelawan pakai Pomo series. Tapi kan Pomo series ya RRA, yang RTX aja. Di video ini kita fokus aja ke Axio Hype 7 X8. Kembali ke unit Hype 7 AMD X8 ini, yang paling menarik tentunya dari segi performanya ya bre. Beberapa reviewers mengatakan Axio masih memakai prosesor. Ingat bro, daya beli masyarakat masih menurun. Sebenarnya bisa-bisa aja Axio memakai prosesor Zen 4 Plus atau sekelasnya. Tapi in this economy kayaknya berat deh. Lagian walaupun ada pasar Pomo series bakal disenggol. Lagian Ryzen 7 6800H ini masih kenceng kok, apalagi Axio udah ngasih memori DDR5 16GB 4800 MB transfer per second, dan yang tentunya bisa di-upgrade up to 60GB. Prosesor 8 core 16 thread ini dari segi multicore-nya masih sangat bisa bersaing. Bahkan mau diadu sama Intel Core Meteor Lake sekalipun yang umurnya baru setahun, sedangkan Ryzen 7 6800H yang umurnya udah lebih dari 3 tahun ini masih lebih kencang. Sedangkan buat eGPU-nya yaitu Radeon 680M bisa dikatakan masih layak pakai bre, yang selalu mengategorikan setiap lini laptopnya bre. Laptop gaming ya jelas Pomo series, dan sedangkan laptop produktivitas ya jelas Hype series. Gak kayak sebelah yang punya laptop gaming tapi gak punya distrik GPU. Axio Hype 7 AMD X8 ini sebenarnya emang laptop produktivitas bre, tapi tetap sadar diri ya, jangan dipakai buat 3D rendering. Paling afdolnya buat editing video aja. Itu pun video 1080p aja ya. Buat ngedit video 4K sebenarnya masih bisa. Kita tesnya pakai Premiere Pro 2025. Preview konten 4K di set full masih bisa, cuman sedikit delay ya. Dan itu pun previewnya tanpa efek. Tapi karena laptop ini memakai prosesor H series, yang berarti prosesor performance gak afdol rasanya kalau kita gak tes gaming. Total ada 5 game yang akan kita tes bre. Game yang pertama yang akan kita tes yaitu Battlefield 6. Kita lihat dari segi FPS nya di settingan grafik standar Battlefield 6 itu di kisaran 38-37 FPS nya ya bre. Ya, itu pun juga sangat lumayan mulus ya bre. Dan paling di drop-dropnya mentoknya di kisaran 34-33 FPS lah.
Next, selanjutnya karena saya suka bola ya, ada game eFootball 2026. Dan kalau kita lihat FPS-nya itu stabil di 60 FPS-an ya. Ya paling drop-dropnya di 58 FPS sampai 56 FPS-an lah. Itu pun jarang-jarang ya bre. Selanjutnya kita akan bahas persuhuan duniawi di laptop ini. Sebelum itu kita lihat dulu cooling sistemnya. Konfigurasinya masih sama dengan yang adanya, yaitu HEP 5 AMD X6. Ada 2 buah heatpad, 2 buah kipas, dan juga 2 buah heatsink yang pembuangan panasnya diarahkan di sela-sela laptop layar ini bre. Dan yang menariknya nih bre, clock speednya tuh bisa tembus sampai 4,5 sampai 4,6 GHz, hampir menyentuh bus clocknya dari Ryzen 7 6800H yang di 4,7 GHz. Ini dikarenakan ya suhunya tuh yang terbilang adem buat kelasan laptop productivity. Terus buat suhu permukaannya, menurut saya area touchpadnya menurut saya masih cukup adem ya bre. Karena memang itu tempatnya kipas ya. Sedangkan di sisi tengah sudah mulai menghangat sampai 39 derajat Celcius. Dan titik yang paling panas ada di area exhaustnya yang tembus di 43 derajat Celcius. Jadi secara logis, main game di laptop ini pakai keyboard bawaan dari Axio masih aman jaya bre. Jadi kira-kira itu aja ya untuk pembahasan laptop, performa laptopnya sendiri dari laptop Axio HEP 7X8. Apakah udah meredakan rasa penasaran kalian? Dan jikalau udah, apakah performanya sesuai ekspektasi? Kalau soal desain, ini masih pakai bahasa desain yang sama dengan HEP 5 AMD X6. Tampil minimalis dengan balutan warna abu gelap bre. Bodinya juga terbilang sleek karena 17 mm bobotnya. Bobotnya pun masih treble level banget. Ya, masih terbilang masih ringan, cuma di 1,3 kg. Thanks to aluminium alloynya, bikin build quality-nya di laptop ini lebih durable ketimbang laptop yang full plastik. Tapi memang sih ya, laptop ini masih belum punya standarisasi military grade. Jadi ya jangan sampai jatuh ya. Tapi kayaknya aman sih selagi ada garansi ADB dari Axio-nya. Oke, sekarang kita sedikit membahas dunia percolokannya. Port-port duniawi ya. Axio memang nggak pernah pelit dalam hal ini. Total ada 5 buah port USB di sini, 3 port USB Type A, dan 2 port USB Type C. Yang keduanya udah full function bre, yang artinya bisa dicolok langsung ke monitor. Kalau buat keyboardnya ya masih terbilang cukup biasa-biasa saja bre. Yang penting punya backlit ROG-nya full size dan enggak ketinggalan walau bentuknya minimalis. Heritage of power button di sini diperhatikan bre. Respect buat Axio. Kalau kita ngomongin touchpad ya, memang agak memanjang ya, dengan tipikal surface yang agak keset, bukan yang licin-licin gitu bre. Oke bre, sekarang kita bahas layarnya ya. Tentunya bisa dipakai rata sampai 180 derajat. Akan tetapi memang belum bisa diangkat pakai satu jari bre. Pakai satu tangan saja. Dan yang terpenting, jangan sampai ditekuk full sampai ke dalam ya bre. Dari segi layarnya sendiri cukup standar ya bre. Panel berukuran 14 inci ini
punya resolusi Full HD Plus 1920x1200p dengan 60 Hz refresh rate. Dan buat kualitas panelnya masih sama kayak adanya, yaitu H5 AMD X6. Jadi saran dari saya, kalau mau pakai buat editing video ataupun foto, kayaknya better dicolok ke monitor eksternal aja bre, biar lebih akurat gitu warnanya. Dan yang terakhir kita bahas utilitas laptop ini, mulai dari baterainya. Kapasitasnya itu mulai di 58 watt dan di pengujian kita bisa bertahan kurang lebih 8 jam bre. Ini angka yang cukup irit buat sebuah laptop dengan prosesor H series. Terus kalau buat charging time-nya, berbekal power adaptor 100 watt yang ukurannya compact dan punya interface USB Type-C, ngecas laptop ini cuma 1,5 jam aja bre. Dan yang selanjutnya soal konektivitas. Ya, di laptop 14 inci udah jarang yang namanya port LAN. Di laptop ini nggak ada port LAN-nya sama sekali bre. Jadi mengandalkan koneksi Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Oh iya, di storage-nya di port laptop ini ada 2 slot M.2 NVMe, salah satunya udah terisi SSD generasi ketiga dengan kapasitas 512 GB. Jadi kalau kalian mau upgrade, dan lagi kalau kalian ingat Ryzen 7 6800H ini udah support SSD dengan PCIe generasi keempat. Jadi silahkan aja kalau kalian mau pasang NVMe generasi keempat. Utilitas terakhir soal webcam dan speakernya. Webcam di sini udah cukup proper karena di sini bisa merekam video up to 1080p 30 fps lengkap dengan privacy shutter. Tapi mohon maaf nih, nggak bisa record nation via Windows-nya. Fingerprint scanner pun nggak ada bre. Jadi logikanya biar amannya harus pakai password atau PIN. Kalau buat speakernya, tentu sound quality-nya masih so-soan aja ya. Mengingat memang laptop ini merupakan laptop budget ya, merupakan laptop entry level. Jadi ya gak ada tuh speaker tuningan Dolby Atmos atau semacamnya. Dan berikut buat sampel webcam dan speakernya. Jadi saran saya ada speaker tambahan aja ya bre. Oke bre, jadi kira-kira itu dia ulasan atau review dari kami mengenai laptop terbarunya dari Axio, itu Axio H7 AMD S8. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya bre. Jadi laptop ini laptop yang sangat laris pada saat peluncurannya bre. Axio H7 AMD X8 dengan harga 7 jutaan, maksudnya 8 juta kembali 1000, dan harga laptop ini sebenarnya adalah 7.999.000 alias 8 juta kembali 1000. Sebenarnya bisa diakalin cara beli di online store biar bisa dapat promo, ya itu trik marketing masing-masing ya. Intinya ini laptop harus banget masuk dipertimbangkan kalian yang punya budget di bawah 8 juta. Dan prosesornya ini performanya nggak malu-maluin bre. Walau dilawanin sama prosesor yang masih cukup fresh, kalian bisa nilai sendiri ya gimana performa produktivitas dan performa gamingnya laptop
Harusnya cukup memuaskan ya bre, atau masih di bawah ekspektasi kalian? Kalaupun masih, kalian coba aja explore dengan upgrade kapasitas RAM dan juga kapasitas VRAM eGPU ini. Selebihnya laptop ini laptop yang bagus, desainnya slim, bobotnya ringan, yang masih bisa dibawa kemana-mana tanpa harus perlu ya keberatan. Webcamnya udah 1080p, cooling sistemnya ya udah cukup bagus, baterainya cukup awet, dan chargernya juga komplit, tapi tetap kenceng buat ngecasnya. Dan yang terakhir tentu after sales-nya yang ditawarkan dari brand lokal satu ini memang nomor satu ya. Garansinya cuma 1 tahun, tapi ya udah include garansi EDP yang di dalamnya mencakup garansi kehilangan akibat pencurian bre. Dan palingan nilai minusnya laptop ini minor aja ya. Kayaknya jarang banget ya ada laptop under 8 juta yang punya fitur login biometrik di fingerprint atau face recognition yang layarnya udah 100% sRGB. Itu udah jarang banget sih bre. Tapi gimana menurut kalian? Oke, saya David di channel David Firmansyah. Saya pamit. Terima kasih.